Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kenzo Akila Pradita. Saya sekolah di SDN 1 Bojong, Kabupaten Kuningan. Sekarang ini hampir semua orang memakai internet dan gadget. Anak SMP, SD, bahkan anak TK juga sering memakainya. Aplikasi yang digunakan seperti YouTube, TikTok, dan Instagram. Pada lomba bertutur kali ini, saya akan sedikit mengulas mengenai perspektif literasi digital. Ada dua kelompok generasi yang erat kaitannya dengan literasi digital, yakni generasi Z dan generasi apa. Contohnya, kita yang lahir dari tahun 2010 sampai 2024. Kita tumbuh bersama teknologi, sehingga mudah menggunakan gadget. Namun tidak cukup hanya bisa memakai ponsel, kita juga perlu belajar literasi digital. Literasi digital artinya tahu cara memakai internet dengan aman, mencari informasi yang benar dan tidak mudah percaya dengan konten yang salah atau hoax. Ada beberapa fenomena yang sedang hangat di kalangan anak remaja sekarang. Di antaranya, 1. Fenomena joget di TikTok. Banyak anak-anak ikut menonton dan meniru joget pendek yang viral. Kadang mereka tidak paham maksudnya, tapi merasa hebat jika bisa melakukannya. Tanpa mengetahui literasi digital, anak akan kebablasan. 2. Penggunaan filter dan gambar estetik. Anak-anak suka memakai filter untuk mempercantik foto dan ditakutkan menjadi korban dari predator anak di bawah umur. Disinilah pentingnya literasi digital. Tahu bahwa gambar di media sosial tidak selalu nyata dan sering disalahgunakan. 3. Berita cepat dan hoax. Karena informasi mudah dibagikan, anak-anak kadang menerima berita palsu atau hoax. Bertanyalah kepada guru atau orang tua sebelum percaya. Ini adalah bagian dari kemampuan literasi digital. Mengapa literasi digital penting untuk Gen Z dan Gen Alpha? Gen Z dan Gen Alpha besar bersama layar dan internet. Mereka butuh kemampuan lebih dari sekedar mengetik pesan. Manfaat literasi digital yakni membantu kita untuk 1. Membedakan informasi yang benar dan tidak benar. 2. Menjaga privasi dan keamanan, misalnya tidak membagikan kata sandi. 3. Menjaga kesehatan mental, mengatur waktu memakai gadget supaya tidak terlalu lama. 4. Menggunakan internet untuk belajar dan berkarya. Agar pemanfaatan digital dapat lebih tepat sasaran dan bermanfaat, maka perlu kerjasama di beberapa pihak, di antaranya sekolah. Di sekolah, guru sudah mengajarkan pelajaran literasi digital, misalnya cara memeriksa fakta, etika berkomunikasi online, dan keamanan data. Pihak sekolah mendorong pendidikan yang disajikan dengan kemampuan bermedia dan informasi dari internet, sehingga semua orang bisa kritis terhadap informasi yang diterima. Guru memberi tugas atau PR yang menggunakan internet dengan aman dan mengajarkan langkah-langkah memeriksa sumber. Guru juga mencontohkan cara menulis komentar yang baik. Orang tua mengawasi waktu layar anak, berdiskusi tentang konten yang dilihat, dan mengajarkan aturan rumah soal penggunaan gadget. Orang tua juga bisa ikut belajar tentang aplikasi yang dipakai anak. Untuk anak SD kelas 4 seperti kita, cara sederhana belajar literasi digital dengan cara 1. Saat melihat berita, tanyakan kebenaran datanya. 2. Jangan bagikan informasi jika belum tahu benar salahnya. 3. Jaga kata sandi dan jangan memberi informasi pribadi kepada orang asing. 4. Jangan memberikan foto atau gambar diri pada orang lain. 5. Batasi waktu main gadget. 6. Jika melihat konten yang membuat takut atau sedih, bicarakan dengan guru atau orang tua. Cara-cara kecil ini membantu agar kita tetap aman dan pintar di dunia digital. Sedangkan yang dibahas dalam buku literasi digital anak usia dini, teori dan praktek oleh Konita dan Siti Hadiati, menyimpulkan beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah dampak negatif literasi digital pada anak usia dini adalah 1.
pendampingan aktif oleh orang tua atau pendidik. 2. Pengaturan waktu penggunaan. 3. Memilih konten yang sesuai usia dan edukatif. 4. Menggunakan fitur kontrol orang tua. 5. Pendidikan literasi digital sejak dini. 6. Pemberian alternatif aktivitas non-screen. 7. Meningkatkan literasi digital orang tua atau guru. Kesimpulannya, Gen Z dan Gen Alpha adalah generasi yang akrab dengan teknologi. Banyak hal baik yang datang dari internet, seperti belajar dan berkarya. Tetapi internet juga membawa risiko, seperti hoax, tantangan berbahaya, dan perbandingan diri karena gambar yang tidak nyata. Literasi digital adalah kunci supaya anak dan remaja bisa memakai internet dengan aman, kritis, dan bijak. Sekolah, guru, dan orang tua bersama-sama harus mengajarkan dan memberi contoh. Dengan begitu, kita bisa menikmati manfaat internet tanpa terluka oleh bahayanya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.